Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesejahteraan, kesuksesan, dan keberkahan pada kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Asesor pada sertifikasi dosen tahun 2026. Izinkanlah saya memperkenalkan diri, nama Muhammad Muslim MPD. Saya merupakan dosen di Universitas Matlanar, Banten. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam bidang pengajaran, ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan, di antaranya adalah deskripsi mata kuliah, 2. Capaian pembelajaran, 3. Metode pembelajaran, 4. Materi pembelajaran, 5. Indikator penilaian, dan 6. Video pembelajaran. Baik, yang pertama, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang memiliki bobot 3 SKS. Dalam mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib untuk diterapkan dalam program studi pendidikan agama Islam. Karena tujuan mata kuliah Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam ini, selain untuk memberikan kompetensi kepada mahasiswa dalam penguasaan teori-teori dan konsep-konsep pembelajaran pendidikan agama Islam, namun juga untuk mengajarkan kepada mahasiswa agar mampu memanfaatkan media digital dan aplikasi pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam membahas konsep, prinsip, pendekatan, strategi, metode, model, teknik, media, serta evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah maupun di madrasah. Mahasiswa dibekali kemampuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, serta sesuai perkembangan kurikulum dan teknologi pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep, teori, prinsip, pendekatan, strategi, metode, model, media, dan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Juga mahasiswa diharapkan mampu untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pembelajaran pendidikan agama Islam sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kurikulum yang berlaku. Dan mahasiswa mampu untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan 2 metode pembelajaran, yaitu metode ceramah dan metode pembelajaran diskusi. Dalam metode pembelajaran ceramah, saya akan selalu menjelaskan kepada mahasiswa terkait dengan materi metodologi pembelajaran. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Dan jika pertanyaan dirasa sudah cukup, maka saya akan memberikan kesimpulan serta umpan balik kepada mahasiswa. Sedangkan pembelajaran dengan metode diskusi, sebagai bahan diskusi, mahasiswa ditugaskan untuk menyusun makalah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan dalam diskusi tersebut, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan pemikiran terkait dengan tema diskusi tersebut. Dan saya berperan sebagai fasilitator, pemandu diskusi, dan pemberi umpan balik. Sehingga pembelajaran dengan metode diskusi ini sangat efektif dan menyenangkan.
Kemudian yang keempat adalah materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran, saya berpedoman kepada rencana pembelajaran semester yang telah dirancang dan disetujui oleh universitas, khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam, yang saya ampuh terdiri dari 1. Konsep dasar metodologi pembelajaran. 2. Hakikat pembelajaran pendidikan agama Islam. 3. Teori belajar. 4. Pendekatan pembelajaran. 5. Strategi pembelajaran. 6. Metode pembelajaran. 7. Model pembelajaran inovatif. 8. Media pembelajaran. 9. Perencanaan pembelajaran. 10. Kurikulum merdeka dalam pendidikan agama Islam. 11. Cara berpikir siswa aktif. 12. Pengembangan program pembelajaran. 13. Penilaian hasil belajar. Dan 14. Micro teaching. Dan yang kelima adalah indikator penilaian. Berkaitan dengan indikator penilaian ini, saya menggunakan 4 standar penilaian. Yang pertama adalah kehadiran. Yang kedua adalah tugas. Yang ketiga adalah UTS, dan yang keempat adalah UAS. Untuk kehadiran, mahasiswa diberi bobot nilai sebesar 30%. Untuk tugas, mahasiswa diberi bobot nilai sebesar 20%. Untuk ujian tengah semester, mahasiswa diberi bobot nilai sebesar 20%. Dan untuk ujian akhir semester, mahasiswa diberi bobot nilai sebesar 30%. Dan selanjutnya, saya akan mempersembahkan video tentang pembelajaran mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Karena sehat merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dengan sehat, kita bisa bertemu, bertatap muka, mengikuti perkuliahan yang keempat, pertemuan yang keempat ini. Dengan sehat juga kita bisa merasakan bertemu dengan teman-teman, ngobrol dengan teman-teman, kemudian ngobrol juga dengan kawan-kawan, juga bertemu dengan dosen dan sebagainya. Itu berkat anugerah dari Allah, dan kita harus syukuri. Sehat itu memang mahal. Sebelum ke materi, saya ingin terlebih dahulu mengabsen kehadiran Sri Wahyuni, kemudian Ruyanti Kasari, kemudian Tia Septiani. Tidak hadir? Ya. Izin atau tidak? Izin. Izin. Kemudian Rani Nuraini. Hadiroh. Kemudian Susilawati. Hadiroh. Kemudian Iin Husnul Khotimah. Hadiroh. Yang lain yang tidak disebutkan, ya mudah-mudahan bisa hadir semua, dan yang sakit dan tidak bisa hadir, mudah-mudahan minggu depan kita doakan bisa bergabung mengikuti perkuliahan pertemuan selanjutnya. Baik, untuk materi hari ini yaitu tentang pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum ke materi, saya ingin mereview materi pertemuan ketiga minggu lalu. Ada yang bisa membantu mereview pertemuan sebelumnya? Izin, Pak. Ya, silakan. Jadi materi minggu lalu pada pertemuan ketiga yang saya tangkap membahas teori terkait tentang teori belajar. Yang mana teori belajar adalah seperangkat konsep, prinsip, dan penjelasan ilmiah mengenai bagaimana seorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perubahan perilaku melalui pengalaman, latihan, maupun interaksi dengan lingkungan. Baik, ada yang menambahkan? Izin Bapak. Oh, silakan. Materi yang
saya ingat pada pembelajaran kemarin pas pertemuan ketiga menyampaikan macam-macam teori. Salah satu teori belajar yaitu teori belajar kognitif, yang mana teori tersebut menyatakan belajar merupakan proses mental yang melibatkan berpikir, memahami, mengingat, memecahkan masalah, dan mengolah informasi. Nah, jadi teori memang sangat kita harus kuasai, karena untuk membantu meningkatkan pengetahuan kita, kemudian meningkatkan keilmuan kita, juga meningkatkan perilaku kita ke arah yang lebih baik. Jadi teman-teman semuanya itu harus sering-sering membaca dari berbagai referensi, karena itu bisa mendukung kemampuan kognitif kita, dan juga bisa diterapkan dari kemampuan tersebut, dari keilmuan kita sebut kepada perilaku yang baik di sosial, di masyarakat. Itu bagian dari teori pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, yang selanjutnya kita akan materi pertemuan keempat. Pertemuan ketiga kita membahas tentang teori pembelajaran pendidikan Islam. Dan pertemuan ini, yaitu pertemuan keempat, kita akan membahas tentang pengertian pendekatan pembelajaran. Nah, silahkan teman-teman mahasiswa dilihat dari pengertian pendekatan pembelajaran. Pengertian pembelajaran yaitu salah satu landasan dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran. Itu semua dijadikan dasar sebagai menentukan strategi, metode, teknik, dan media pembelajaran. Nah, adapun pembelajaran adalah proses sistematis dalam menyusun seluruh komponen pembelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Pembelajaran bertujuan agar proses pembelajaran berlangsung agar terarah, efektif, kemudian efisien, juga mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu adalah pengertian pembelajaran. Adapun melaksanakan atau implementasi dari pembelajaran tersebut, itu adalah proses mengimplementasikan, merancang pembelajaran yang telah disusun ke dalam kegiatan belajar mengajar, baik itu kegiatan belajarnya itu di kelas ataupun di lingkungan belajar lain. Nah, pelaksanaan pembelajaran itu merupakan tahap inti dalam proses pendidikan, di mana guru memfasilitasi peserta didik, kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui interaksi yang aktif, kemudian efektif, dan bermakna. Itu pengertian dari evaluasi proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu
yang selanjutnya yaitu karakteristik pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Itu ada 3 karakter pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam. 1, berpusat pada peserta didik. Pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam yang berpusat pada peserta didik. 2, mengembangkan aspek kognitif, kemudian afektif, dan psikomotor. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada pembentukan akhlak mulia. Nah, dari ketiga ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya, pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik itu sebagai subjek dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dalam pelaksanaannya, peserta didik ini didorong untuk aktif, kemudian mencari, kemudian mengelola, kemudian mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan. Sedangkan pendidik atau guru itu berperan sebagai fasilitator, kemudian sebagai pembina, sebagai motivator, dan sebagai evaluator. Itu pendidik atau guru. Kemudian selanjutnya pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan akhlak mulia. Nah, proses pendidikan yang menempatkan pembinaan karakter, kemudian yang menempatkan pembinaan perilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, kemudian moral, etika, sebagai tujuan utama dalam pendidikan agama Islam. Keberhasilan itu merupakan yang diutamakan dalam pendidikan pembelajaran agama Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu jenis pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, itu ada 3 pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam. 1, pendekatan berpusat pada guru. Nah, kemudian yang kedua, pendekatan berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, pendekatan saintifik. Jadi ada 3 pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu pendekatan berpusat pada guru. Artinya, pendekatan pembelajaran yang menempatkan guru sebagai pusat utama dalam proses belajar mengajar. Guru berperan sebagai sumber informasi. Kemudian guru berperan sebagai orang yang mengelola kelas. Kemudian guru berperan sebagai orang yang menyampaikan materi, sekaligus penentu jalannya pembelajaran. Sedangkan peserta didik lebih banyak berperan sebagai penerima informasi. Yang selanjutnya yaitu pendekatan berpusat pada peserta didik. Nah, pendekatan yang berpusat pada peserta didik ini pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik ini sebagai subjek utama dalam proses belajar. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai motivator. Guru berperan sebagai pembimbing.
serta guru berperan sebagai orang yang membantu peserta didik untuk membangun pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai melalui pengalaman belajar. Nah, selanjutnya pendekatan saintifik. Yang dimaksud dengan pendekatan saintifik ini adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa berpikir kritis, berpikir ilmiah, melalui proses menemukan pengetahuan secara sistematis. Nah, pendekatan ini menekankan pembelajaran yang aktif, pembelajaran yang logis, pembelajaran yang analis dan berbasis bukti, sehingga peserta didik ini tidak hanya menemukan informasi dari guru saja, juga bisa mengembangkan serta membangun pengetahuan melalui proses pendidikan. Ini yang dimaksud pendekatan analis. Mungkin dari materi yang saya sampaikan bisa dipahami? Baik, dari materi yang saya sampaikan, ada pertanyaan dari mahasiswa? Baik, ada Pak. Ya, silahkan. Baik, sebelumnya izin bertanya Pak. Tadi saya mendengar bahwa peserta didik itu sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Nah, lalu peserta didik itu didorong untuk aktif mencari, mengolah, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan. Nah, yang seperti itu apa sih Pak yang dimaksud seperti itu? Nah, yang dimaksud seperti itu bahwasanya peserta didik ini tidak hanya menerima informasi dari guru saja. Peserta didik ini tidak hanya menerima pengetahuan materi dari guru saja. Akan tetapi peserta didik ini harus berusaha menemukan sendiri informasi melalui berbagai sumber belajar. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis oleh peserta didik. Kemudian dibandingkan dan didiskusikan dan disimpulkan sehingga menjadi pemahaman yang utuh. Peserta didik tidak berhenti pada memahami materi saja, tetapi harus bisa mengembangkan ide, kemudian pikiran, kemudian kreatif, kemudian inovasi berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Pengetahuan yang telah dipelajari oleh peserta didik kemudian diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi mahasiswa. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Mungkin dari pertanyaan tadi ada yang ditanyakan lagi? Ada Pak. Oh, silakan. Maaf Pak, izin bertanya. Menyimak materi yang baru Bapak sampaikan, ada hal dalam pikiran saya untuk bertanya tentang perancangan dalam pembelajaran. Pertanyaannya Pak, komponen apa saja yang disusun sebelum pembelajaran dilaksanakan? Baik, mungkin itu saja Pak. Baik, komponen yang disusun sebelum proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan itu ada 5 komponen. Yang pertama adalah capaian pembelajaran, yang mana di dalamnya itu kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada akhir fase atau mata pelajaran yang dilaksanakan di kelas. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merumuskan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti
satu kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Nah, di dalam materi pembelajaran ini itu tertuang pokok pembahasan, kemudian konsep pembahasan, kemudian fakta dan prinsip yang tertuang di dalam dokumen RPP atau RPS sesuai dengan prosedur yang akan dipelajari atau yang berlaku. Kemudian yang keempat yaitu menentukan pendekatan strategi, kemudian menentukan pendekatan model, dan menentukan pendekatan metode pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menentukan media pembelajaran, sumber pembelajaran, serta sarana dan prasarana pembelajaran. Itulah bagian dari komponen pembelajaran sebelum pembelajaran dilaksanakan di ruangan kelas. Baik, sebelum kita akhiri materi pertemuan 4 ini, ada kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan tentang pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendekatan pembelajaran merupakan landasan dalam memilih strategi, dalam memilih metode, dalam memilih teknik dalam pembelajaran. Dalam pendidikan agama Islam, pendekatan yang tepat akan membantu peserta didik untuk memahami dalam pengajaran atau dalam pembelajaran, serta bisa mendapatkan pengetahuan secara menyeluruh, menghayati nilai-nilai keislaman, dan mengamalkan dalam kehidupan sosial. Guru pendidikan agama Islam perlu memilih pendekatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, pendekatan yang sesuai dengan karakteristik pendidikan, karakteristik materi, kemudian kebutuhan peserta didik, serta perkembangan kurikulum dan teknologi yang kita rasakan saat ini. Mungkin itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang diterima oleh teman-teman bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk mengakhiri pertemuan 4 ini, marilah kita tutup sama-sama dengan membacakan ayat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.